Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak minta salah satu siswa untuk membacakan doa. Silakan, Bu Andi. Untuk hari berencana kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Salam baik. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya untuk Bu Andi memimpin doanya. Kemudian Bapak bertanya untuk yang tidak hadir hari ini ada ya? Ada ya? Ya, ini mungkin kondisinya ya, kondisi kita musim pandemi ya, musim wabah penyakit. Apa penyakit apa nih? Corona ya? Corona atau COVID-19. Nah, ini Bapak minta untuk berhati-hati, pakai masker, apalagi? Jaga jarak. Jaga jarak dan menghindari kerumunan ya. Nah, ini untuk diperhatikan ya. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang tidak hadir, mungkin kendala ya, kita musim pandemi. Nah, ini terima kasih untuk beberapa siswa yang bisa hadir hari ini untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk diketahui materi kita pada pagi hari ini adalah materinya adalah dinamika kependudukan ya, materinya dinamika kependudukan. Sebelum kita masuk ke materi, ini Bapak tanya dulu ya. Ada yang tahu nih apa yang dimaksud dengan dinamika kependudukan? Gak ada ya? Nah, untuk gambaran ini kalian punya keluarga ya di rumah ya. Nah, punya keluarga ya? Nah, berapa jumlah keluarganya di rumah? Keluarga intinya ada ayah, ibu, apa lagi? Kakak, adik ya. Nah, ini adalah keluarga kecil ya, keluarga kecil kalian. Nah, berarti di situ dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk ya dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu tertentu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan dinamika pendudukan ya. Baik. Nah, kemudian ya, Bapak sampaikan berkaitan dengan jumlah penduduk. Nah, Bapak analogikan dengan jumlah keluarga kita di rumah ya. Nah, itu memudahkan kita memahami permasalahan kependudukan. Nah, kita tahu di dalam keluarga kita ada orang tua ya, ibu, bapak, adik, kakak ya. Nah, itu ada bisa kita hitung berapa jumlahnya ya. Nah, itu yang gambaran kecil dari jumlah penduduk ya. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, siswa mampu untuk mendeskripsikan tentang dinamika penduduk ya. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita untuk materi dinamika penduduk. Yang untuk perlu diketahui ya dengan dinamika penduduk ya, yaitu ada tiga. Nah, bisa dilihat ya faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ini. Yang pertama adalah kelahiran ya, kelahiran atau disebut dengan natalitas ya. Nah, kemudian yang kedua apa ini? Apa kira-kira maksudnya ini? Faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan ini adalah gimana kalau kaki simbolnya seperti ini? Simbol apa ini? Ya, kematian ya, atau istilah lain disebut dengan mortalitas ya, atau kematian. Nah, selain kelahiran kemudian ada kematian. Kemudian yang ketiga dengan migrasi. Migrasi ya, migrasi itu adalah perpindahan penduduk ya dari suatu daerah ke daerah yang lain dan menetap ya. Untuk diskusi silahkan untuk mempresentasikan di depan kelas
Nah, kemudian untuk diketahui nanti hasil presentasi kalian itu akan ditanggapi oleh kelompok yang lain ya. Paham ya? Ya, silakan kelompok 1 ya untuk mempresentasi hasil diskusinya. Beri aplaus dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Rasmi Septiana Putami. Saya berasal dari kelompok 1. Perkenalkan, nama teman-teman saya dari kelompok 1. Nama saya Rizja. Nama saya Amali. Nama saya Rafi. Nama saya Dewi. Silakan. Baca. Mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Karena adanya perbedaan kondisi fisiologis dan orang kemudian yang belum merata ke berbagai wilayah. Kami kelompok 1. Dinamika kependudukan Indonesia, perubahan jumlah kependudukan pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. 1. Kelahiran. 2. Kematian. 3. Migrasi. Jumlah penduduk. Untuk seluruh peserta didik, untuk pelaksanaan diskusi itu sudah kita laksanakan. Dan selanjutnya Bapak ingin bertanya ke kalian, apakah di antara apa yang Bapak sampaikan, materi yang kita pelajari, kemudian yang kalian diskusikan, apakah ada di antara itu yang belum dipahami atau belum dimengerti? Ada ya? Paham semua ya? Terima kasih. Kemudian untuk pertemuan kita pada hari ini, sebelum Bapak tutup, Bapak simpulkan dulu hasil dari kita, yaitu materinya adalah dinamika kependudukan Indonesia ya, yang mana dinamika kependudukan Indonesia itu adalah perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu ya. Kemudian dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama adalah apa? Faktor kelahiran ya, atau disebut dengan natalitas. Kemudian faktor yang kedua adalah kematian. Kemudian yang ketiga adalah migrasi ya, atau perpindahan penduduk ya. Nah, kemudian untuk bagaimana caranya untuk mengetahui jumlah penduduk ya. Nah, jumlah penduduk adalah apa? Yang menunjukkan jumlah total ya, jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau daerah ya. Nah, kemudian caranya untuk mengetahui jumlah penduduk itu yaitu ada 3 metode. Yang pertama adalah sensus penduduk ya, sensus penduduk. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah registrasi penduduk. Kemudian yang ketiga adalah survei penduduk. Ya, demikian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak rasa cukup ya. Nah, kemudian sekali lagi Bapak sampaikan bagaimana menghadapi masa pandemi, jaga kesehatan ya, semangat belajar ya. Misi kita masih tetap belajar dari rumah. Kemudian untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta untuk salah satu di antara siswanya untuk membacakan doa penutup ya. Silakan, Pak Nafi, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan saya berada percaya kita masih melalui. Ya, terima kasih ya, atas kehadirannya pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.